Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2003. Siap setiap saat. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul. Green Dragon, Kirin, White Tiger, Black Tortoise, Vermilion, 18 penunggang dewa, pasukan terlarang Dirgot, pasukan arwah, tentara bumi langit Bararaka. Mereka dulunya adalah tim tak terkalahkan yang mengikuti Nathan Clark. Pada zamannya, mereka adalah pasukan yang tak terkalahkan. Mereka menyerang hingga pasukan lain ketakutan dan membuang senjata mereka. Tapi bagaimanapun, era telah berubah. Sekarang pesilat dan kekuatan super merajalela. Semua jenis teknologi, semua jenis eksperimen mutasi genetik berhasil. Seberapa kuat mereka sebelumnya? Mereka sebenarnya hanya lebih kuat dari orang biasa. Di medan perang saat ini jika mereka yang maju, mereka hanya akan menjadi umpan. Di era pesilat, Green Dragon dan bawahan Nathan Clark yang paling setia dan paling kuat, menghilang satu demi satu. Nathan Clark sebenarnya tidak meninggalkan mereka. Nathan benar-benar tidak ingin mereka mati. Mereka semua adalah saudaranya, tapi Nathan Clark tidak akan meninggalkan mereka. Beberapa waktu yang lalu, saat dia menyembuhkan para jenius Neslandia, dia juga diam-diam membimbing mantan rekan seperjuangan ini. Selama ini, mereka telah membuat lompatan kualitatif. Ditambah para prajurit Neslandia pernah berlatih bela diri. Mereka memiliki dasar yang bagus. Sekarang melewati bimbingan Nathan Clark. Setiap orang berkembang dengan pesat. Mereka sudah bisa bertarung sendiri. Begitu banyak orang berkumpul bersama merupakan kekuatan menakutkan yang tidak bisa diabaikan. Alasan Nathan Clark menggunakannya sederhana. Karena, di pandangan siapapun, orang-orang seperti Green Dragon terlalu lemah dan telah tersingkir oleh era. Mereka hanya cocok berada di kamp pelatihan. Tidak berguna di antara pesilat dan kekuatan super saat ini. Tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Bahkan orang-orang seperti Richard. Mereka juga tidak akan percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, sekelompok orang ini tidak dapat melompat dari orang biasa menjadi seorang master. Bukan. Itu sebabnya Nathan Clark menggunakan mereka. Kali ini, Nathan Clark bahkan tidak berani menggunakan tim super yang diam-diam dia bangun dan Raja Seon Barat. Lagi pula, orang-orang ini dulunya pernah digunakan. Pasti telah meninggalkan petunjuk. Jika Nathan menggunakannya, kemungkinan akan diketahui oleh Richard. Jika terungkap maka semua akan gagal total. Jadi Nathan Clark tidak membutuhkan orang-orang ini. Dia justru ingin menggunakan orang-orang seperti Green Dragon. Bos Dewa Perang, kami tahu Anda pasti masih hidup. Bagus sekali. Begitu menerima pesan aku tahu itu pasti Anda. Ketika Green Dragon dan yang lain melihat Nathan Clark, mata mereka berkaca-kaca. Mereka segera maju memeluk Nathan Clark dengan erat. Hubungan mereka dengan Nathan Clark berbeda. Orang-orang seperti Aaron Garrett, atau bintang kembar yang terkuat, Mia Garcia dan pasukan rahasia yang dia bentuk. Tidak bisa dibandingkan dengan hubungan Green Dragon dengan Nathan Clark. Mereka telah melewati hidup dan mati bersama. Saling menyaksikan pertumbuhan satu sama lain. Mereka lebih dekat dari saudara. Hingga bisa memberikan hidup mereka untuk satu sama lain. Sekarang aku memanggil kalian kembali. Apa kalian sudah siap? Nathan Clark memandangi kerumunan dan bertanya. Siap setiap saat. Green Dragon dan yang lain berteriak histeris. Bos, ketika kami tahu bahwa jarak antara kami dan Anda semakin besar, bahkan seperti jurang dalam yang tidak bisa diseberangi, kami putus asa. Kami bersumpah untuk berjuang keras, mengerahkan hidup kami, untuk mempersempit jarak denganmu. Tidak perlu menjadi kuat. Kami hanya ingin mengikuti Anda selalu. Tapi kami tidak punya harapan. Sampai bos secara pribadi membimbing dan membawa kami ke jalan yang benar. Kami melihat harapan. Kami mengerahkan hidup kami siang dan malam untuk meningkatkan diri. Hanya menunggu suatu hari Anda memanggil kami kembali. Wajah Green Dragon dan yang lain memerah. Mata mereka penuh dengan keganasan tekad keras. Nathan Clark tahu bahwa mereka pasti sangat menderita. Dia bahkan merasa sedikit kasihan. Aku umumkan kalian kembali bertugas. Green Dragon siap, Kirin siap, Bab 2004, Pemulihan Kirana Andersen. Green Dragon dan yang lain sudah mempersiapkan hari ini sejak lama.
Keinginan mereka sangat kuat sampai titik menakutkan. Mereka hampir mati beberapa kali selama latihan. Belasan kali hampir menjadi gila. Mereka berlatih seperti orang gila. Hanya untuk bisa berdiri di depan Nathan Clark kembali dan mengikutinya untuk berperang paling depan. Mereka benar-benar menunggu datangnya hari ini. Sekarang saatnya aku membutuhkan pasukan. Tugas kalian selanjutnya akan berat. Kalian harus hati-hati. Jangan khawatir. Kami berjanji akan menyelesaikan tugas. Kami bisa bertarung berdampingan denganmu lagi. Green Dragon dan yang lain sangat bersemangat. Nathan Clark tidak bertele-tele. Dengan cepat menyusun tugas bagi semua orang untuk melaksanakan rencananya selanjutnya. Nathan Clark pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, setelah melihat dewa pembunuh sederhana, Kirana Andersen dan yang lain pergi ke tempat lain. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh. Awalnya, Wenny Wensley ingin mengusirnya. Namun lelaki tua itu mengaku setengah dewa setengah hantu. Dipercaya oleh Nathan Clark untuk mencari Kirana Andersen. Baru saat itulah Wenny Wensley mempercayainya. Dia membawa Kirana Andersen ke samping dan bertanya kepada Nora Wilson tentang situasinya. Sebenarnya, kematian Tuan Clark berhubungan langsung dengan ini, kata setengah dewa setengah hantu. Hah, Wenny Wensley dan Nora Wilson tampak terkejut. Sebenarnya, aku adalah orang cacat. Atau bisa dibilang aku telah dikutuk. Siapapun yang mencariku harus membayar harga yang sesuai. Aku bertanya kepada Tuan Clark apakah dia mau menanggung harga yang sesuai. Dia bersedia. Saat itu, aku sudah menduga dia akan mati. Tapi aku tidak bisa menolongnya. Hais, sekarang aku hanya bisa membantu membuat Nyonya Clark kembali normal. Setelah itu, setengah dewa setengah hantu membantu penyembuhan Kirana Andersen. Tetapi tepat saat ini, sekelompok orang diam-diam menyelinap datang. Mereka dikirim oleh Richard untuk menangkap Kirana Andersen. Mereka bertiga kembali. Kali ini, Richard mengirim 10 master untuk menangkapnya. Di antara mereka ada penghancur. Karena Richard selalu berhati-hati. Mengetahui Kirana Andersen dan yang lain sangat kuat. Maka dia harus bertindak dengan mempertimbangkan hal itu. Mereka mengintai. Mengawasi setiap gerakan. Siap menyerang kapan saja. Setelah pengobatan setengah dewa setengah hantu, Kirana Andersen terus berteriak histeris. Seolah-olah setengah dewa setengah hantu mengeluarkan hal-hal lain dalam dirinya. Mengapa teknologi modern tidak bisa berfungsi? Tetapi setengah dewa setengah hantu dapat melakukannya. Itu karena misteri sihirnya. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan oleh ilmiah. Dari pandangan setengah dewa setengah hantu, dia umumnya percaya bahwa ada orang lain dalam pikiran Kirana Andersen. Yang harus dia lakukan hanyalah menarik orang itu keluar. Setelah pengobatan berlangsung lama, Kirana Andersen kembali normal. Setengah dewa setengah hantu berkeringat deras karena kelelahan. Tampak semakin tua. Setelah menopang setengah dewa setengah hantu, keduanya bertanya, Kirana, bagaimana perasaanmu? Kirana Andersen menggosok kepalanya. Aku baik-baik saja. Nathan Clark. Wenny Wensley menyebutkan nama itu dengan hati-hati. Apa yang terjadi dengan Nathan? Kirana Andersen segera bertanya dengan cemas. Tidak, Nathan Clark. Dia, saat ini. Kirana Andersen mengingat segalanya. Meskipun dia dipengaruhi oleh kesadaran Ernest Suarez sebelumnya dan menganggap Nathan Clark sebagai musuh. Tapi dia mengingat semuanya sekarang. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Bagaimana aku bisa membunuh Nathan Clark? Kirana Andersen menjadi gila. Wenny Wensley dengan cepat memberitahu Kirana Andersen semua yang terjadi. Kesadaran Ernest Suarez menyerang otakku. Membentuk kesadaran untuk balas dendam. Aku, Kirana Andersen tertegun. Tapi itu tidak lagi penting. Nathan Clark sudah tiada. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Wenny Wensley menghela nafas. Nathan Clark apa benar-benar sudah tiada? Kirana Andersen bertanya. Senior ini menyaksikannya mati dengan mata kepalanya sendiri. Dan dia tidak berhasil menyelamatkan jasadnya. Kirana Andersen mengeluarkan suara pilu. Suaranya mencoba menembus langit. Saat ini, penghancur memimpin 9 master muncul. Benar. Nathan Clark sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dan menghancurkan tubuhnya.
Bersambung.